Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arsel. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang masalah ekonomi, yaitu kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. Namun sebelumnya saya berharap semoga kalian dalam keadaan baik dan dapat mengikuti pelajaran kali ini. Kita langsung menuju ke materi, yaitu tentang alat pemuas kebutuhan. Kita langsung menuju kepada materi, yaitu alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Dalam bentuk barang misalnya topi, jaket, HP, motor, dan lain-lain. Dalam bentuk jasa misalnya dokter, mekanik, dan lain-lain. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Setelah melihat video tersebut, yaitu sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Ya, kebutuhan manusia selalu banyak, namun alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan kita, baik berupa barang maupun jasa. Misalnya, seseorang yang sedang berlari, kemudian dia merasa haus. Akhirnya dia minum air dan dapat puas. Itulah yang disebut dengan pemuas kebutuhan. Contoh lain yaitu dengan membeli baju baru, baju yang mewah, dia akan puas apabila memakai baju yang mewah, baju yang bagus. Selain baju juga rumah, mobil, dan itulah yang menyebabkan kepuasan seseorang. Alat pemuas kebutuhan juga berupa jasa, misalnya laundry, mekanik, dokter. Inilah juga termasuk salah satu alat pemuas kebutuhan dalam bidang jasa. Berikutnya, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Pada video ini, kita hanya akan membahas satu materi saja, yaitu tentang alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Yang pertama atau A adalah benda ekonomi. Karena sifat benda tersebut ekonomi berarti perlu pengorbanan. Pengorbanan untuk mendapatkannya harus melalui pengorbanan, misalnya harus membayar dengan uang. Untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja. Setelah mendapatkan uang, baru kita membeli misalnya baju, atau rumah, atau mobil. Nah, kesediaan untuk mengeluarkan sejumlah uang tersebut merupakan sebuah pengorbanan. Nah, inilah yang disebut dengan benda ekonomi, benda yang memiliki nilai uang. Selain benda ekonomi, juga ada benda bebas. Benda bebas adalah untuk mendapatkannya tidak memerlukan sebuah pengorbanan. Kita dapat bernafas, kita dapat mengambil air. Mungkin di daerah perkotaan ada air yang sudah membayar dengan PDAM, namun bagi di kampung-kampung air masih gratis karena berasal dari. Nah, udara yang kita hirup sehari-hari adalah benda bebas tanpa membayarnya. Air yang ada di kampung juga bebas untuk mengambil air dari sumur tanpa harus melalui pengorbanan, tanpa harus membayar. Untuk garam, karena di Indonesia kebanyakan dari laut, maka banyak dimanfaatkan untuk membuat garam. Hal ini merupakan
benda bebas. Selain barang ekonomi dan barang bebas, perlu saya tambahkan karena ada beberapa materi namun juga belum sampai yang materi ini, ada yang disebut dengan barang elit. Barang elit adalah barang yang terbatas apabila digunakan dalam jumlah sedikit akan bermanfaat bagi kita, namun apabila jumlahnya banyak itu sangat berbahaya bagi kita. Misalnya api. Api dalam jumlah kecil dapat dimanfaatkan untuk memasak, namun apabila dalam jumlah yang besar itu dapat merugikan kita, yaitu dapat membakar. Yang berikutnya adalah air. Air apabila sedikit kita dapat memanfaatkan untuk makan, minum, mandi, memasak, dan lainnya. Namun apabila air itu berlebih dapat menyebabkan banjir, tenggelam, hanyut. Nah, itulah yang disebut dengan barang elit. Barang-barang tersebut ada di sekitar kita dan itu merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.